kita laksanakan dalam suasana COVID-19. Ya pastinya di dalam ketetapan Allah ada pelajaran, ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ternyata indah-indah saja ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan dalam suasana COVID-19 dan lebih banyak aktivitas ibadah yang kita kerjakan bersama keluarga kita di rumah. Ini juga merupakan hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan di suasana wabah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga tidak lupa mengucapkan salam dan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tentu harapan kita dan doa kita setiap kita mengucapkan salawat, Allah melimpahkan kebaikan kepada kita, dan itu sebagai bukti juga bahwa kita adalah berusaha, berikhtiar agar senantiasa menjadi bagian dari barisan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa bahwa ibadah kita sudah memasuki hari ke-17. Ya, ini adalah hari ke-17 di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah 3 hari lagi kita akan memasuki hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Nah, kita tahu bahwa ada pandangan ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari ketiga adalah itqum minan nar. Nah, saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa itu pendapat ulama, bukan hadis. Nah, saya ingin juga mengatakan bahwa sebetulnya hari-hari Ramadan itu menurut saya hari-hari Ramadan itu ya baik 10 hari pertama, 10 hari kedua atau 10 hari ketiga secara keseluruhan, ya secara keseluruhan hari-hari Ramadan itu ya terkandung di dalamnya rahmat, terkandung di dalamnya ampunan, dan terkandung di dalamnya adalah penyelamatan dari siksa api neraka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana sebaiknya iktikaf atau menyikapi kegiatan ibadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, saya ingin menyampaikan bahwa kita jangan lupa bahwa sebetulnya tujuan daripada atau pesan utama dari Ramadan ini sebetulnya adalah la'allakum tattaqun. Itu pesan utama dari Ramadan. Ya, kita tahu dari surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inilah pesan Ramadan sebetulnya yang utama. Maka semua rangkaian ibadah yang Bapak Ibu kerjakan di bulan suci Ramadan, semua ibadah yang Bapak Ibu kerjakan di bulan suci Ramadan, tentunya yang utama adalah dua. Yang pertama adalah ibadah sholat, karena itu ibadah pokok dari semua ibadah kita, atau yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Ya, fa in saluhat saluha sairu amali kulli, fa in fasadat fasada sairu amali kulli. Kalau baik sholatnya maka baik semua amalnya, kalau rusak sholatnya maka rusak semua amalnya. Nah, itu dalam suasana apapun, sepanjang kita sehat lahir batin, kita masih diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Nah, terlebih lagi ketika sholat itu kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Karena pahala wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan pokok yang kedua adalah puasa. Nah, kita tahu bahwa ibadah puasa ini adalah sebuah pengendalian terhadap diri kita. Nah, diri kita yang mana Bapak Ibu?
kita ini punya 3 unsur penting. Ya, pertama kita punya 2 unsur. Yang pertama adalah unsur jasad dan unsur roh. Ya, ini 2 unsur penting, jasad dan roh. Nah, jasad itu dikendalikan oleh roh. Ya, perangkat kasar ini dikendalikan oleh perangkat halus. Ya, itu yang disebut, yang jasad disebut dengan lahiriah, yang rohani disebut dengan batiniah. Nah, tapi yang luar biasa, di dalam batiniah kita itu ada 3 potensi penting. Di dalam batiniah kita itu ada 3 potensi penting. Maka ketika 3 ini tidak ada artinya hidup, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah akal kita. Ya, akal adalah potensi untuk berpikir. Ya, akal kita. Ya, kalau kita bahasa kerennya orang bilang intelektual. Yang kedua adalah hati kita. Ya, potensi untuk merasakan. Ya, potensi untuk merasakan itu adalah hati. Ya, yang ketiga adalah kalau hati ini lebih disebut kepada spiritual. Ya, spiritual. Ketenangan hidup, kedamaian itu berkaitan dengan spiritualitas kehidupan kita. Yang ketiga adalah jiwa. Ya, kalau hati itu lebih kepada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kehidupan, sabar, ikhlas, syukur, tawakal, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah jiwa kita. Kalau jiwa itu bicaranya adalah mutmainnah, ketenangan di dalam hidup kita. Nah, ketiga unsur inilah yang membentuk diri kita, Bapak Ibu sekalian, menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini. Ya. Nah, ada juga tidak terbentuk ketiga unsur ini, maka mereka hidup di jalan, mereka hidup di dunia malam, di klub-klub. Kenapa? Karena ketiga unsur ini tidak terbentuk. Maka seseorang itu tidak mengalami kesempurnaan kepribadian. Nah, akal, hati, dan jiwa ini yang membentuk perasaan positif, kemudian membentuk pikiran positif, kemudian membentuk ucapan positif, kemudian membentuk perbuatan positif, kemudian membentuk kebiasaan positif, dan yang keenam membentuk karakter. Ya, membentuk karakter. Nah, kalau kita kaitkan dengan ibadah, maka sejatinya semua ibadah yang kita kerjakan itu, dari ibadah sholat, ibadah puasa, dan semua ibadah yang kita lakukan, kita lakoni dalam hidup kita, itu harusnya membentuk kepribadian yang sempurna tadi. Ya, melalui proses pembentukan atau pencerdasan intelektual kita, kemudian hati kita, spiritual kita, dan yang ketiga adalah emosional kita. Nah, diharapkan semua rangkaian ibadah ini menjadikan kita hidup lebih baik, ya, pribadi lebih baik, karakter lebih kuat. Nah, itu yang ingin dicapai. Nah, dari rangkaian ibadah ini, kemudian di suasana Ramadan, Allah memberikan kado terindah buat kita. Nah, apa kado terindah yang diberikan Allah kepada kita? Ya, ya ada ampunan, ya ada ampunan. Kemudian ampunan dari mana? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, Allah maafkan semua kesalahannya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kemudian ada kado terindah dari Allah kepada kita. Setelah Allah ampuni dosa kita, maka Allah turunkan rahmat. Jadi sebetulnya yang menghalangi rahmat itu tidak turun kepada kita karena kita berdosa. Ya, yang menghalangi rahmat tidak turun kepada kita karena penghalangnya adalah dosa-dosa kita. Maka kemudian setelah Allah ampuni dosa kita, Allah turunkan rahmat kepada kita. Nah, rahmat itulah yang unlimited, ya, yang tidak ada batasnya. Ketika Allah sudah menyintai hambanya, menyayangi hambanya, maka Allah memberikan nikmat hidup kepada hambanya. Ya Allah berikan nikmat-nikmat kehidupan kepada hambanya. Ya Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah solehkan keluarganya, Allah bahagiakan kehidupannya. Nah, itulah rahmat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Di antara rahmat maksud saya.
Nah, kemudian di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan yang insya Allah 3 hari lagi, ya kita akan memasuki 10 hari kita akan masuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di situ Allah kasih kita kado terindah juga yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Nah, berarti orang-orang yang sudah cerdas tadi secara intelektual, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara emosional. Nah, begitu dia memasuki 10 hari terakhir, sebetulnya ada proses ada tiga tahapan yang berlaku, yang berjalan dari mulai awal Ramadan. Tapi itu akan terasa pun di puncak 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah muhasabah. Ya, introspeksi diri kita. Kita melakukan introspeksi, ya, melakukan muhasabah, ya, melihat dosa-dosa kita, betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, betapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Kemudian dan ini tidak tentunya adalah bentuk kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kekufuran. Kenapa? Karena Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak, ya. Tapi nikmat itu tidak membuat kita dekat kepada Allah. Justru nikmat itu membuat kita kufur kepada Allah. Nah, ini dibutuhkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual menyerap itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga bisa jadi saat kita bermuhasabah, kita kembali menemukan siapa diri kita sebetulnya. Ya, dari mana asal kita? Ya, dari mana asal kita? Kemana kita akan pergi sebetulnya? Dan kita akan menemukan sebetulnya apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Ya, semua rangkaian ibadah yang kita sudah kerjakan di bulan Ramadan, di puncaknya itu kita menemukan kembali siapa diri kita, apa yang harus kita lakukan, kemana tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Makanya orang-orang yang melalui Ramadan dengan dengan dikatakan berhasil, itu dia menemukan makna hidupnya. Berbeda dengan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah. Ada orang-orang tertentu yang berakhirnya Ramadan dia mendapatkan kesia-siaan. Ya, kita lihat di luar juga luar biasa ini saat ini. Banyak kerabat, sahabat, teman di luar sana yang sudah COVID-19, kemudian Ramadan dia tidak mengambil pelajaran penting. Ya, dia tidak mendapatkan pelajaran penting dari wabah ini. Berbeda dengan kita, dengan wabah harusnya kita mendekatkan diri kepada Allah, masuk di bulan suci Ramadan, meningkat lagi kedekatan kita dengan Allah. Nah, di dalam muhasabah ini kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Apa jati diri kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu? Jati diri kita yang sesungguhnya adalah bahwa kita terlahir itu dalam keadaan suci. Ada hadisnya dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir lahir dalam keadaan suci. Nah, itu yang penting, fitrah namanya. Kita terlahir sebagai orang yang suci. Nah, suci di situ adalah sebagai muslim sebetulnya. Ya. Nah, kemudian kita hidup, kita bergelimangan dosa. Bergelimangan dosa. Tapi ada satu bulan yang kalau kita intens beribadah di dalamnya, ya, kita intens beribadah, kita memanfaatkan bulan itu, nah maka itulah bulan Ramadan, maka Allah kembalikan kita kembali kepada kesucian kita. Nah, itulah istilahnya dengan kita dengar dengan istilah Idul Fitri. Kembali lagi dalam keadaan kesucian diri kita. Nah, ini yang harus kita upayakan di dalam rangkaian semua ibadah kita. Bagaimana kita mengembalikan kesucian diri kita. Itu yang disebut dengan kembali kepada fitrah kemanusiaan kita, Idul Fitri. Nah, itu muhasabah, Bapak Ibu. Nah, di muhasabah juga kita melihat ya betapa tidak
Tidak sebanding dan tidak akan pernah sebanding memang antara apa yang diberikan Allah dengan apa yang kita lakukan. Ya kalau kita mau jujur dengan diri kita sebetulnya 24 jam itu kita hidup dengan nikmat dan anugerah dari Allah. 24 jam. 24 jam kita hidup dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. 24 jam. Bayangkan, di 24 jam itu ada nikmat kehidupan, waktu, kesempatan. Ya, kesempatan atau kehidupan atau waktu. Nah, tapi dari 24 jam itu seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada Allah. Nah, itulah muhasabah. Kita lakukan muhasabah. Ternyata kalau kita jujur dengan diri kita, dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tidak semuanya nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu 1 bulan kita beribadah, ya 1 bulan ini kita beribadah, kita selalu merasakan bahwa Allah mengawasi kita. Ya Allah mengawasi kita, maka tidak ada yang berani untuk tidak berpuasa. Ya, padahal saudara-saudara kita tidak ada yang tahu kita berpuasa atau tidak. Ya, tidak ada yang berani kita tidak berpuasa. Ya, saya kasih contoh anak saya misalnya, kemarin saya katakan, Dek, anak saya yang SD, Dek, mau nggak saya kasih adik 10 juta? Tapi tolong batalin puasa hari ini saja. Saya berusaha menggoda dia, ya 10 juta deh saya kasih. Batalin puasa hari ini. Hanya mau ngetes. Bagaimana pandangannya? Ah, kecil 10 juta itu ya. Kecil. Kecil dibandingkan apa? Dibandingkan janji Allah, surga ya. Nah, apa artinya? Dia sudah mulai merasakan bahwa Allah itu mengawasi dia. Allah itu berjanji kepada dia. Dan kalau dia batalkan puasa itu demi uang, maka Allah Maha tahu atas apa yang sudah dia lakukan. Nah, itu muraqabah. Ya, ketika kita sudah merasakan bahwa Allah mengawasi kita, maka secara automatically kita pun berusaha mengawasi diri kita. Kita mengawasi sikap kita. Kita mengawasi penglihatan kita. Kita mengawasi pendengaran kita. Kita mengawasi ucapan kita. Sehingga tadi yang saya katakan, pikiran, ucapan, perasaan, sikap, karakter kita terbentuk dengan lebih baik. Nah, itulah muraqabah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian mujahadah. Mujahadah itu adalah perjuangan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjuang di jalan kami bukakan jalan-jalan. Orang-orang yang berjuang di jalan jalan kami, jalan penuh ampunan, jalan-jalan kasih sayang. Maka kita tahu bahwa ada hadis Rasulullah SAW, Bapak Ibu, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, ya, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, suffidatis syayatin. Apa kata hadis Rasulullah SAW? Ketika datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan dibelenggu. Nah, apa yang dimaksud dengan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan dibelenggu? Ada 2 golongan yang memahami hadis ini. Ada yang memahami secara tekstual. Tekstual betul-betul surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada yang memahami hadis seperti itu. Nggak masalah, bagus, karena itu soal cara pandang. Tapi kemudian ada juga orang yang mengatakan bahwa makna daripada itu semua kiasan. Kiasan artinya bahwa jalan-jalan ke surga itu dipermudah oleh Allah. Ya, semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu mempermudah jalan-jalan menuju surga. Artinya banyak jalan menuju surga, banyak pintu menuju surga. Maka pintu-pintu surga dibuka. Baca Quran, zikir, puasa otomatis ya, sholat, puasa, baca Quran, zikir, sedekah, ya, kemudian sholat tarawih, silaturahim. Nah, itu artinya
semua itu adalah jalan-jalan menuju surga. Nah, tapi jalan-jalan menuju neraka ditutup, pintu-pintu neraka ditutup. Artinya bahwa kejahatan-kejahatan di bulan suci Ramadan ini berkurang. Memang betul, kepolisian di setiap tahun membuat laporan. Kalau kita suka mengikuti berita di Detik, polisi selalu mengatakan di bulan Ramadan ini angka kriminal menurun. Nah, itu dia. Jadi pintu-pintu neraka ditutup, ya, kejahatan berkurang. Nah, setan dibelenggu. Setan dibelenggu, ada yang mengatakan setan dibelenggu. Tapi kemudian Allah ada makna kiasan bahwa Allah membelenggu setan di situ, artinya kejahatan-kejahatan itu diikat, ya, sehingga tidak ada orang-orang berbuat jahat. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tanya saya di mana posisi saya dua-dua setuju itu, ya. Secara letterleks dan secara kiasan, kedua makna itu memenuhi syarat menurut saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah mujahadah kita, perjuangan kita. Nah, bayangkan setelah Bapak Ibu melakukan ini semua, Bapak Ibu masuk di fase yang ketiga di bulan suci Ramadan, 10 terakhir, 10 hari terakhir. Nah, jangan sampai 20 hari pertama yang kita lalui ini sudah bagus. Ya, dengan semua yang saya sudah sampaikan tadi sudah bagus sekali, tapi kemudian kita lalai di 10 hari terakhir. Padahal puncak dari kado terindah Allah itu adalah justru di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita melalui hadisnya agar berupaya mempersiapkan diri beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ada hadis Rasulullah SAW, saya bacakan hadis dari Rasulullah SAW ini, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, iltamisuha fil asril awakhir, yakni lailatul qadar. Fa in dafa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir. Tapi kalau kalian lemah, dalam keadaan lemah, paling tidak cari di 7 hari terakhir bulan suci Ramadan. Artinya dimulai dari malam 23. Nah, tapi memang banyak ulama, jumhur ulama sepakat di hadis yang 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, biasanya di hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan bahwa di 10 hari terakhir Ramadan itu Rasulullah mengikat pinggangnya. Artinya waktu untuk istri Rasulullah SAW itu tidak ada di 10 hari terakhir. Itu waktu-waktu untuk mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Nah, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran, Rasulullah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, ada pendapat Bapak Ibu. Kita tahu bahwa sekarang peringatan nuzulul Quran itu adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan, hari ini. Nah, sementara peringatan turunnya Al-Quran. Sementara Al-Quran mengatakan, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Nah, seperti ada kontradiksi. Sebetulnya tidak. Nah, Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ya, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu diturunkan pada malam-malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, pada malam Lailatul Qadar. Nah, tapi dari langit dunia kepada Rasulullah, pertama kali ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira, itu pada 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Jadi Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu turun pada malam Lailatul Qadar, tapi dari langit dunia kepada Rasulullah SAW, pertama kali Rasulullah menerima wahyu itu adalah 17 Ramadan. Pertama kali. Selanjutnya setiap saat tergantung situasi dan kondisi pada saat Rasulullah
menerima wahyu itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nuzulul Quran yang sebetulnya kalau kita peringati hari ini tanggal 17 Ramadan, itu adalah nuzulul Quran yang turun dari langit dunia kepada Rasulullah ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Nah, tapi yang dimaksud oleh Al-Quran, yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quran, bahwa nuzulul Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ya, turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maksudnya apa? Kalau kita beribadah pada malam itu, ya apa saja ibadah yang kita lakukan pada malam itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Seperti beribadah 1000 bulan. Ya, seperti beribadah 1000 bulan. Ya, seperti beribadah 1000 bulan, 83 tahun. Khairun min alfi syahr. Nah, ciri khas malam itu di dalam ayat ini, tanazzalul malaikat waruhu fiha. Para malaikat turun ke bumi, Bapak Ibu. Para malaikat turun waruhu fiha. Siapa yang disebut dengan waruh di situ? Panglimanya para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Ya, Jibril alaihissalam dan para malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikat waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan malam Lailatul. Nah, di ayat yang lain di surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Ya, nah ini yang paling penting ini Bapak Ibu. Bagaimana mencari malam? Halo, kedengaran? Yang paling penting adalah bagaimana mencari malam yang diberkahi. Halo? Halo? Halo, dengar kok Pak? Oh, dengar. Ya. Ada suara masuk. Ya, sudah. Bagaimana mencari malam yang diberkahi itu? Yang disebut dengan kami turunkan Al-Quran pada malam fi lailatin mubarakah. Bagaimana mencari malam yang diberkahi itu? Nah, diberkahi. Kenapa diberkahi? Surat Al-Qadar mengatakan nilai ibadah kita sama dengan 1000 bulan. Nilai ibadah kita sama dengan 83 tahun. Nah, Allah menjelaskan bagaimana karena dia berada pada malam mubarakah, bagaimana kita mencari malam yang diberkahi itu. Nah, kata Rasulullah di dalam hadisnya, kita hubungkan Al-Quran dengan hadis, dia ada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Atau dia bisa dikejar di 7 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, kenapa? Di ayat berikutnya surat Ad-Dukhan ayat 4, ya, pada hari itu yufraqu kullu amrin. Ya, Allah bahasanya begini. Ulama mengatakan bahwa pada malam itu Allah menetapkan takdir kehidupan kita. Ya, maka kita berdoa, ya Allah, agar tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kami dan keluarga kami. Berikan kami kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Berikan kami kesempatan untuk beribadah di Ramadan yang akan datang. Nah, itu yang mau kita harapkan, yang kita doakan, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Lailah Mubarakah. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah.
Ya Rasul, apa yang aku harus ucapkan di malam-malam Lailatul Qadar? Apa yang aku harus ucapkan di malam Lailatul Qadar? Apa kata Rasulullah? Ucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf, ya Allah. Engkau menyukai orang-orang yang meminta maaf. Maka datang kita kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Makanya Bapak Ibu, kenapa di masjid-masjid? Nah, di masjid-masjid sejak awal Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena itu ada hadisnya, ada dasarnya. Ya. Tapi tidak masalah kalau kita juga ingin mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bapak Ibu, ada keutamaan waktu. Ya, kalau kita sebut dengan istilah misteri malam. Ya, wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah itu adalah malam, bukan siang. Kenapa malam, Bapak Ibu? Tahajud itu malam, bukan siang. Waktu yang paling nikmat kita merenung tentang perjalanan hidup kita itu malam, bukan siang. Bayangkan, di saat semua orang tertidur, ya, di saat semua orang tertidur, kita tersadar. Bayangkan kita sujud kepada Allah, kita merenung tentang perjalanan hidup kita. Subhanallah, hening. Suasana yang begitu hening, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi itulah waktu yang paling dahsyat. Nah, sampai Al-Quran mengatakan di surat Ali Imran itu ayat 16, 17 dan seterusnya ada di situ Allah 14, 15, 16 ya ada wa yastaghfiruna apa wal mustaghfirina, mereka yang beristighfar di waktu sahur, ya, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Sahur itu bukan identik dengan bulan suci Ramadan saja. Jadi sahur itu waktu sebelum subuh, itu adalah waktu sahur, Bapak Ibu. Jadi dahsyat sebenarnya. Berlaku umum. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, itu berlaku waktu yang umum. Kapan saja. Nah, lebih dahsyat lagi ternyata kalau kita beristighfar minta ampun kepada Allah di waktu sahur bulan suci Ramadan. Itu yang paling dahsyat. Nah, itu yang mau kita lakukan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, ada orang yang beriktikaf dari pagi sampai terus ketemu pagi lagi. Dia di masjid saja. Dan akhir-akhir ini banyak karyawan-karyawan yang meliburkan diri, ya. Tahun-tahun sebelumnya ini banyak karyawan yang meliburkan diri, ngambil cuti di situ. Saya mengenal beberapa karyawan yang mengambil cuti kantor di 10 hari terakhir. Kenapa? Dia berdiam di masjid. Di pagi dia iktikaf, siang dia iktikaf, malam puncak iktikaf. Nah, kita sebetulnya tidak ada masalah. Kita mengambil di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan karena kita ingin fokusnya yang malam, mengejar Lailatul Qadar di waktu malam. Tapi iktikaf itu bisa berlaku dari siang, pagi, siang sampai malam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa saja yang kita kerjakan? Itu masjid situ kan? Saya. Mana? Oh, nggak enak gitu ini. Listrik Bapak Ibu sekalian, halo, apa saja? Ada yang bocor? Mute dulu. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di malam-malam Lailatul Qadar itu? Kalau sesuai hadis, di sini dikatakan idza dakhala al-ashra ahya'al lail wa aiqaz ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zab. Apa artinya? Jadi 10 hari terakhir itu Rasulullah bergiat sholat tahajud, Bapak Ibu sekalian. Jadi tahajud.
Ya. Nah, Al-Qur'an mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi hadis menyebutkan bahwa di 10 malam terakhir itu Rasulullah meningkatkan ibadahnya, tahajudnya. Jadi Rasulullah mengingatkan kita tahajud di 10 hari terakhir itu. Walaupun tahajud itu setiap malam di hari-hari biasa. Tapi paling tidak orang-orang yang tidak pernah tahajud di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa, tahajud di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Nah, apa keutamaan salat tahajud disebutkan oleh Al-Quran? Fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka bertahajudlah kamu sebagai sunnah tambahan buat kamu. Semoga Tuhanmu menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Subhanallah. Maka ternyata orang-orang hebat itu tahajudnya luar biasa, Bapak Ibu. Orang-orang yang mulia di muka bumi ini dimuliakan manusia, itu ternyata orang-orang yang tahajudnya luar biasa. Ya tentu tidak penting juga kalau hanya dimuliakan manusia tapi dihinakan oleh Allah. Tapi ini adalah orang-orang yang dimuliakan manusia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah adalah amalan tahajudnya yang luar biasa. Dan itu sejalan dengan perintah Al-Quran, sejalan dengan apa yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya di 10 malam terakhir itu adalah meningkatkan, menggiatkan sholat malam, sholat tahajud. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apalagi baca Al-Quran. Ya baca Al-Quran. Kita tahu bahwa keutamaan baca Al-Quran secara umum dalam hadis Rasulullah, barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. Itu berlaku umum. Di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa. Nah apalagi kalau kita membaca Al-Quran, sekaligus mentadabburkan Al-Quran, mentadabburkan makna Al-Quran, ya, 1 huruf dikali 10 kebaikan, dikali keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi kita bisa tahajud, kita bisa membaca Al-Quran, ya, kita bisa menuntut ilmu, ya, kita bisa menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu? Karena pada hari itu, pada malam-malam itu malaikat turun beserta panglimanya malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Ya, dan kita tahu majelis ilmu itu adalah majelis ampunan. Majelis ilmu itu adalah majelis surga. Taman surga. Nah, kemudian majelis ilmu. Apa yang kita ajarkan pada majelis ilmu ini? Yang utama adalah Al-Quran. Kemudian As-Sunnah. Jadi lepaskan ego kita. Ego sebagai seorang mubaligh ini. Lepaskan egonya. Dia hanya mengajarkan, bukan mengajarkan pendapatnya, tapi pendapat Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang lebih utama. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Maka bumikanlah Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, kemudian apa lagi yang kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar? Ya perbanyak. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Perbanyak zikir Bapak Ibu sekalian. Nah, bayangkan kalau kita sholat malam pada malam Lailatul Qadar, nilainya sama dengan sholat 1000 bulan. Bayangkan, kalau kita mengaji, membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, nilainya sama dengan mengaji atau membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran sama dengan 1000 bulan. Kalau kita menuntut ilmu, nilai pahalanya sama dengan menuntut ilmu 1000 bulan. Kalau kita berzikir, kita istighfar, minta ampun kepada Allah, nilai zikir dan istighfar kita sama seperti dengan zikir dan istighfar 1000 bulan, 83 tahun. Nah, tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, ini karena situasi corona, tahun-tahun sebelumnya Istiqlal itu melaksanakan keempat ini Bapak Ibu. Ya, saya sering itikaf di Istiqlal di 10 hari terakhir itu biasanya dua malam atau 3 malam saya ada di Istiqlal. Itu ada kajian ya oleh almarhum Profesor Ali Mustafa Yakub. Nah, itu ada kajian dari beliau. Kemudian ada qiraatul Quran, ya ada qori yang membacakan Al-Quran dan kita mengikutinya. Itu ada qiraatul Quran. Kemudian ada tahajudnya. Subhanallah, Istiqlal itu kalau
tahajud itu Bapak Ibu seperti suasana di Madinah. Ya, seperti suasana di Madinah. Kenapa saya tidak katakan di Mekah? Karena itu Masjid Istiqlal. Kalau saya katakan di Mekah ya ada Ka'bah gitu kan. Tapi ini saya katakan Madinah. Kenapa Madinah? Ya, tentunya harapan kita kalau bisa seperti suasana Mekah gitu kan. Aura Mekah. Ya, harapan kita. Tapi karena tidak ada Ka'bah, saya hanya merasakan suasana Madinah. Ya, suasana Madinah itu ada orang-orang Afrika. Nah, di Istiqlal itu banyak orang-orang Afrika yang ikut i'tikaf. Kalau di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. 4 ini yang tadi saya sebut dikerjakan di Masjid Istiqlal. Ada kajian ilmu, ada bacaan Al-Quran dan kita mengikutinya. Ada sholat malam, ya, ada qiyamul lail, ada zikir, ada istighfar. Ya. Selesai jam 3, berakhir. Ada jemaah yang mempersiapkan diri untuk sahur di masjid, ada yang pulang. Saya selalu pulang. Saya selalu pulang jam 3 itu saya selalu pulang ke rumah dan sahur di rumah. Dan bersama keluarga saya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana suasana, bagaimana kita beriktikaf di suasana COVID-19? Nah, kita yang terbiasa beriktikaf di masjid di bulan suci Ramadan, di malam-malam bulan suci Ramadan, kita yang terbiasa beriktikaf di masjid, maka tentu Allah tahu situasi kondisi saat ini. Dan karena kondisi saat ini itu memang dari Dia. Artinya bahwa segala sesuatu itu merupakan ketetapan Allah. Nah, kita tidak akan kehilangan momen itu Bapak Ibu sekalian. Siapkan musola di rumah kita. Ya, siapkan musola, satu ruang di rumah kita. Jangan ruang yang dekat kamar mandi Bapak Ibu, tapi adalah ruang utama. Ya, mungkin kalau tidak mungkin di ruang tamu, tapi ada ruang keluarga, siapkan. Jadikan ruang keluarga itu musola kita. Atau syukur alhamdulillah kalau Bapak Ibu memang punya musola yang kapabel untuk digunakan i'tikaf, ibadah bersama keluarga tentunya. Nah, saya mengambil ruang di ruang keluarga ya karena musola saya sudah tidak cukup digunakan untuk beriktikaf dengan keluarga saya, dengan anak istri dan mertua ibu kandung saya, ya, dan nanti adik saya akan ikut beriktikaf di sini juga. Nah, jadi kita beriktikaf bersama di ruang keluarga, ya, kebetulan alhamdulillah dekat dengan taman. Nah, kita di situ melaksanakan 4 agenda ini. Ya, agenda pertama adalah kajian, tentunya jam 11, jam 12 adalah kajian, buka Quran. Ya, kita kajian, baca, terjemahkan, baca, terjemahkan. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kajian, kita akan istirahat sejenak, tidur sejenak, dan insya Allah jam-jam 1 akan dibangunkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya. Setelah pelaksanaan qiyamul lail, sholat malam, ya kita akan zikir. Ya, kita akan zikir, kita akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya. Jadi semua rangkaian yang disebutkan oleh hadis Rasulullah akan terlaksana dengan baik. Jadi ada 4 agenda. Yang pertama adalah menuntut ilmu, yang kedua adalah sholat malam, ya. Yang ketiga adalah zikir dan istighfar, dan kemudian menuntut ilmu tadi adalah Al-Quran. Yang kita bahas adalah Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu usahakan ada 4 agenda ini yang bisa dikerjakan di 10 malam terakhir. Ya, istighfar, zikir, kemudian sholat malam, kemudian nuntut ilmu, dan baca Quran. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Baik, harapan kita tentunya Bapak Ibu, berakhirnya Ramadan nanti kita membawa satu kejernihan berpikir, intelektualitas kita, kejernihan merasakan, itulah spiritualitas kita, dan yang tidak kalah penting adalah menata emosional kita, lebih bijaksana, lebih arif, lebih matang dalam bersikap, ya, karena apa? Semakin dekat dengan kematian.
Apa sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita? Sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita adalah waktu. Dan sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kalau saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik untuk menutup semua rangkaian dosa masa lalu kita. Allah ganti dengan rahmat dan ampunannya. Dan kalau saja Ramadan ini bukan Ramadan terakhir, Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa membekali kita untuk hidup lebih baik di masa-masa yang akan datang sampai ajal datang menjemput kita. Saya kira itu Pak Pri dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya, dan sekarang kami akan buka pertanyaan kepada rekan-rekan yang ingin mendalamin atau ingin mengajukan hal-hal yang dirasa perlu terkait. Pertama mungkin yang terkait dengan 10 malam terakhir ini dulu. Kalau nanti ada tambahan-tambahan topik silahkan. Yang ini bertanya langsung di unmute aja untuk mikrofonnya supaya langsung bisa mengajukan pertanyaan. Silahkan kalau mau bertanya Mbak Dewi, di unmute aja Mbak. Halo? Silahkan Mbak. Ya gini, soal kalau tadi kan melakukan pengajian mengkaji Al-Qur'an. Sedangkan kita misalnya melakukan itikaf itu sendirian. Bagaimana cara mengkajinya? Apa cukup dengan membaca artinya atau membuka kitab-kitab yang lain? Ya. Itu aja Mas. Makasih. Baik, Mbak. Silakan Kalau Mbak. sendirian. Baik. Ya, Pak. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kalau ibu sendiri, ya kan? Ibu bisa membaca Al-Quran dan mentadabburkan Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran dan mentadabburkan Al-Quran. Ya, ibu bisa misalnya, biar ibu punya challenge, tantangan. Karena gini, kalau kita baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, takutnya ngantuk. Nah, biar ada challenge, ibu buka misalnya ayat-ayat sabar misalnya. Bagaimana cara ibu membuka ayat-ayat sabar? Ibu buka HP, ibu tulis di Google ayat-ayat tentang sabar. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat sekian, surat Ali Imran ayat sekian. Ibu catat gitu ya. Misalnya surat berapa, ayat berapa. Setelah ibu catat, ibu buka Quran itu. Oh, ayat-ayat sabar ternyata di surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian. Ternyata sabar itu intinya adalah ini. Manfaat sabar adalah ini. Hadiah dari Allah kepada orang yang sabar adalah ini. Semua ada dalam Al-Quran. Atau ayat-ayat tawakal, atau ayat-ayat ikhlas. Atau kalau ibu pengen tahu ayat-ayat tentang takwa, ibu buka Al-Quran. Nah, ibu alokasikan waktu untuk membaca Al-Quran berapa lama misalnya. Kalau ibu mulai itikaf setelah sholat tarawih, misalnya ibu pengen istirahat dulu, tidur dulu, ya. Tidur dulu setelah sholat tarawih jam 9 ibu istirahat betul-betul, jam 11 ibu bangun, ya, jam 11 atau jam 12 ibu bangun. Nah, ibu bisa alokasikan untuk membahas Al-Quran itu misalnya 1 jam misalnya. Sendiri baca Al-Quran dan merenungkan maknanya 1 jam. Selesai jam 1. Nah, setelah jam 1 ibu berzikir. Ya, ibu bisa berzikir. Ya, setelah jam 1 ibu istighfar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, atau astaghfirullahal azim, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai jam berapa misalnya? Sampai 1:30. Ya, mungkin bisa sampai 1:30. Kemudian setelah 1:30
Apa yang harus Ibu lakukan lagi? Ibu bisa menambah waktu porsi untuk membaca buku-buku Islami tentang tauhid yang utama, mengenal Allah misalnya. Ya, setelah itu apa yang Ibu lakukan? Setelah itu Ibu melaksanakan sholat tahajud. Ya, Ibu melaksanakan sholat tahajud. Laksanakan sholat tahajud. Selesai Ibu melaksanakan sholat tahajud, Ibu bisa melakukan sujud syukur. Nah, tadi saya katakan bisa ditambah lagi dengan muhasabah, introspeksi diri. Sebetulnya sah-sah saja, nikmat-nikmat saja maksud saya, bahwa Ibu bisa melakukan i'tikaf itu sendiri. Tapi alangkah indahnya, alangkah dahsyatnya, saling menguatkan, ya. Karena kalau sendiri takut tidur, Bu. Ya, alangkah indahnya, alangkah dahsyatnya kalau Ibu ajak keluarga Ibu, Ibu bangunkan anak-anak Ibu, ya, anak menantu Ibu. Nah, itu yang saya sudah persiapkan sekarang, yang biasanya setiap tahun saya beriktikaf di masjid bersama anak-anak saya, pindah-pindah masjid ini, masjid itu, dan seterusnya, dan puncaknya di Masjid Istiqlal biasanya. Nah, saya sekarang sudah ingatkan, kita iktikaf tahun ini di ruang keluarga. Mudah-mudahan kita bisa merasakan lezatnya beriktikaf di ruang keluarga. Nah, kalau Ibu sendiri, ya asal Ibu bisa menjaga kesegeran, menjaga konsistensi, menjaga semangat untuk iktikaf, ya alhamdulillah. Tapi kalau saya secara pribadi ya, sekian jam saya sendiri saya nggak sanggup. Jujur, ya sekian jam gitu ya saya tidak sanggup, karena kita tidak bisa saling menguatkan, terutama melawan kantuk yang luar biasa. Tapi kalau kita bersama-sama kita bisa saling menguatkan. Ya, beda dengan tahajud, Bu. Tahajud yang hari-hari Ibu lakukan kan cuma 1 jam, selesai Ibu tidur lagi. Kalau iktikaf tuh sekian jam, Bu. Dari jam 11 malam berarti 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam, Ibu. Sanggup? Kalau Ibu sanggup sendiri silahkan. Ya, baik, Pak Peri. Sudah, Pak Dewi? Bisa dilanjutkan yang lain? Langsung di-unmute aja yang ingin bertanya. Pak Peri boleh? Oh, silakan Mas Arwi, silakan. Yang ingin bertanya di-unmute, yang sudah bertanya di-mute ya. Ya, baik Pak. Apa kabar Pak? Pak Sarwi. Alhamdulillah. Kelanjutan dari apa namanya? Satu surat yang dijadikan dalil dari sholat malam tadi itu kan ada satu statement yang cukup membuat kita mesti mawas diri itu, yaitu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa Syifa'u wa rahmatul. Ternyata di situ disebutkan yang bisa mengambil faedah Al-Quran sebagai sumber penyembuhan itu untuk mereka yang beriman. Nah, sementara terus kelanjutannya itu adalah tidak disampaikan atau disampaikannya adalah dengan terminologi wala yazidud dolimina ila khosaro. Hanya dan Al-Quran itu bagi orang yang dolim itu tidak akan memberikan faedah apa-apa kecuali malah justru kebalikannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nih apakah kita orang yang Islam itu tidak mesti bisa mengambil manfaat dari Al-Quran kalau ternyata dia melakukan kedoliman. Baik itu
dalam kaitan kita karena dalam posisi kita dalam jabatan politik atau di tengah masyarakat sebagai pejabat publik melakukan ketoliman gitu. Nah itu aja yang sering masih sekarang ini menjadi kegalauan kita. Jadi akhirnya bahkan ya Al-Quran itu bagi orang Islam sendiri malah jadi musuh gitu. Nah itu bagaimana kira-kira pandangan dari Ustadz Andian Perlindungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarwi. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang disebut oleh Al-Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam itu dengan segala konsekuensinya. Ya, menerima Al-Quran, menjalankan kewajibannya, meneladani Rasulullah, itulah dia yang disebut dengan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam adalah orang yang mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Nah, tapi kemudian kalau kita teruskan ayatnya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah adalah orang yang sesat, ya, dan nyata kesesatannya. Nah, apa perbandingannya dengan orang kafir? Nah, tadi yang pertama orang Islam, yang kedua orang kafir yang disesatkan. Nah, nanti di Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Ya, di antara manusia ada yang ditutup oleh Allah hatinya untuk menerima kebenaran, ditutup telinganya, ditutup hatinya, ditutup pandangannya, maka bagi mereka azab yang sangat pedih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau sebagai Muslim, saya yakin semua orang Islam itu menyadari bahwa Al-Quran itu petunjuk hidup. Ya, semua orang Islam, tidak terkecuali. Semua menyadari, mengetahui maksud saya, mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Tapi tidak semua orang Islam mau berpegang kepada Al-Quran. Tidak semua orang Islam, setukang beca, tukang sayur, preman, bandit, tahu bahwa Al-Quran itu pedoman hidup. Tahu kalau Al-Quran itu wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk umat manusia. Tapi tidak semua orang Islam mau menjalankan kitab sucinya, pedoman hidupnya. Maka orang yang menjalankan pedoman hidupnya, dia adalah orang yang terselamatkan. Tapi orang yang tidak mau menjalankan pedoman hidupnya Al-Quran hanya menambah kezoliman buat dia. Hanya menambah kekufuran buat dia. Jadi orang yang Al-Quran itu ujian buat kita. Yakin nggak kita bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah? Nah, kita yang yakin seperti yang saat ini kita lakukan. Kita kembali kepada Al-Quran, mentadaburkan isi Al-Quran. Tapi bagi yang tidak, itu hanya menambah kezoliman buat dia. Kenapa? Karena Islam di Indonesia ini, ya bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, itu pasti ada Islam-Islam yang hanya labelnya saja Islam. Tapi tidak mau dia mengembalikan seluruh aspek dalam hidupnya itu, mengembalikan kepada Al-Quran sebagai petunjuk tadi. Nah, seperti yang dibilang Pak Sarwi tadi, bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Nah, siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa? Terutama nanti di ayat yang lain, syifa ufis sudur, penyakit hati. Ya, untuk orang-orang yang punya penyakit hati. Nah, saya punya penyakit hati. Nah, saya cepat kembali kepada Al-Quran. Ya, saya cepat kembali ke Al-Quran, pahami Al-Quran, apa ya jawaban Allah tentang penyakit hati saya ini, saya cari di dalam Al-Quran. Ya. Tapi bagi saya, bagi orang tertentu, dia punya penyakit hati. Dia merasa, dia pertama dia tidak sadar dia sakit hatinya. Yang kedua, kalau dia kembali kepada Al-Quran, makin banyak larangan-larangan Allah kepadanya. Nah, akhirnya dia semakin zalim. Dia semakin zalim. Kenapa? Dia tidak mau mengembalikan segala
kesalahan-kesalahannya dia tidak kembalikan kepada Al-Quran. Maka banyak orang Muslim, Pak Sarwi dan Bapak Ibu sekalian, ketika dengar tausiah dia nggak mau dengar. Nah, apa itu tausiah? Apa itu nasihat agama? Kalau ditanya apa agama kamu? Islam. Apa agama kamu? Islam. Nah, itu yang dimaksud tadi, wala yaziduz zalimina illa khosaro. Itu hanya menambah kerugian bagi orang yang zalim. Bukan Al-Quran yang menambah kerugian buat dia. Gak mungkin. Masa Al-Quran itu tidak bersifat negatif, Pak Sarwi. Jadi bukan Al-Quran yang menambahkan kerugian buat dia. Artinya, ketika dia tidak mau menerima Al-Quran, maka hanya menambah kezoliman dia sebetulnya. Jadi bukan Al-Quran yang menambah kezoliman buat seseorang. Al-Quran tidak seperti itu. Berarti Al-Quran itu mengandung aspek negatif berarti. Kalau Al-Quran yang menambah kezoliman seseorang, bukan. Tapi orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup hanya menambah kezoliman dia saja. Hanya menambah kerugian dia saja. Begitu Pak Sarwi. Gimana Pak Sarwi? Nah, yang menarik Ya. lagi satu hal, Jadi, saya diingatkan. ya. Yang menarik lagi, Ya. ayat itu tadi adalah fatahajjat bihi nafilata, gini ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'al li min ladunka sultanan nasira wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa kul kullu ya'malu 'ala syakilati fa rabbukum a'lamu biman wa ahda sabila. Nah, ini ayat-ayat ini satu mata rantai, Pak Sarwi. Satu mata rantai. Artinya Allah katakan kerjakanlah sholat di waktu pagi, di waktu siang, dan di waktu malam. Kemudian bangunlah tengah malam untuk melaksanakan tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak, semoga Allah menambahkan kemuliaan kepadamu. Kemudian waktu tahajud itu katakan, gitu kan? Wa qur rabbi adkhilni. Nah, apa doa kita? Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang selamat dan keluarkan aku ke tempat keluar yang selamat. Artinya, masukkan aku ke dalam kebaikan, jauhkan aku dari kemungkaran. Masukkan aku ke dalam surga, jauhkan aku dari neraka. Masukkan aku ke tempat yang mulia, jauhkan aku dari tempat yang hina. Gitu kan? Nah, kemudian bersambung. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bayangkan ada hubungan antara tahajud dengan Al-Quran. Kenapa? Karena itu satu rantai, satu mata rantai. Ada hubungan ayat yang memerintahkan tahajud, tapi juga di ayat tersebut Allah menjelaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai obat. Maka alangkah dahsyat kalau di 10 malam terakhir, atau bukan hanya di 10 malam terakhir saja sebenarnya, di malam-malam kehidupan kita, alangkah dahsyatnya ketika kita tahajud, kita juga mentadabburkan Al-Quran. Nah, sehingga fungsi daripada Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat. Nah, kenapa? Dikatakan mafis sudur di ayat yang lain, mafis sudur itu sebagai obat penawar hati. Kenapa? Karena sebetulnya sumber penyakit kita, diabetes, asam lambung, apalagi darah tinggi, ya. Sumber penyakit kita asam lambung. Coba Bapak Ibu-ibu kalau ke dokter, asam lambung apa sumber utamanya? Pikiran. Bukan pola makan, pikiran sebenarnya. Ya, bukan pola makan, pemicu utama itu adalah pikiran. Kemudian diabetes, darah tinggi, pikiran. Ya, semua pikiran. Nah, orang kanker, saya berapa kali ketemu orang kena kanker, dokter menyarankan apa? Ya, berpikir positif, berperasaan positif, jangan banyak takut, serahkan semua kepada Allah. Pikiran. Nah, bayangkan kenapa Allah mengatakan
kami turunkan sebagian dari ayat Al-Quran sebagai penawar, ya, untuk menenteramkan hati kita, menenteramkan batin kita. Nah, kalau hati kita tentram, batin kita damai, insya Allah kita sehat, lahiriah kita sehat. Nah, dahsyat sekali kalau menurut saya. Ada hubungan antara tahajud dengan Al-Quran. Maka kenapa di 10 malam terakhir itu perbanyak baca Quran dan mentadabburkannya, tingkatkan sholat tahajud kita, dan jangan lupa kita memperbanyak zikir dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Sarwi. Mana Pak Sarwi sudah cukup? Ada ya, terima kasih. Itu kaitannya juga, artinya kita itu tidak bisa dalam konteks hidup berkebangsaan di Indonesia, kita kan sering merasa yang kita kedepankan itu adalah Islam adalah mayoritas. Jadi ternyata kalau kita hanya dari rangkaian satu ayat-ayat tadi yang Ustadz sebut itu saja, itu ternyata umat Islam itu tidak bisa secara atau tidak bisa menjamin adanya kesalahan sosial yang memungkinkan kita bisa meraih manfaat yang sebesar-besarnya dari kehadiran Al-Quran ini. Itu yang there must be something wrong approach kita terhadap Al-Quran ini. Nah, ini kira-kira itu yang ya. Bahkan termasuk negara-negara Islam segala gitu kan, kita ya akhirnya terus dengan kemampuan kita masing-masing itu mencoba untuk melihat kan ada negara-negara yang notabene negara Islam tetapi bermusuhan satu dengan yang lain dan seterusnya gitu dengan label-label Islam, tapi malah yang kadang-kadang yaitu tadi Al-Quran malah menjadi sumber beban, bukan solusi bagi negara tadi Al-Quran itu, tapi malah part of the problem gitu loh. Terima kasih. Nah, Pak Sarwi dan Bapak Ibu sekalian, nah disinilah terjadinya distorsi, ya, terjadinya distorsi pemahaman, sehingga kenapa kita mendengar istilah Islam agama kekerasan atau kekerasan mengatasnamakan agama misalnya. Nah, inilah distorsi pemahaman sebetulnya. Nah, kalau kita buka Al-Quran, contoh kita buka Al-Quran, saya menulis disertasi doktor saya tentang jihad. Ya, tidak ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan jihad, memerintahkan perang tanpa alasan. Tidak ada. Ya, nah kemungkinan karena ada distorsi pemahaman, ya, ada kesalahpahaman dalam memahami isi kandungan Al-Quran, ada pesan jihad yang salah dipahami. Nah, ini yang akhirnya orang oknum-oknum ini melakukan gerakan-gerakan tertentu atas nama pesan agama. Nah, ini atas nama pesan agama. Ya, akhirnya pengamat-pengamat sosial politik, pengamat teroris dan macam-macam pengamat akhirnya mengatakan di luar sana ya, di luar negeri sana ya, Islam agama kekerasan atas nama agama. Padahal kalau kita kembali Al-Quran, kita memahami Al-Quran, tidak ada satu ayat dalam Al-Quran memerintahkan perang, memerintahkan jihad tanpa alasan. Tapi secara logik, kalau Pak Sarwi saya saya jewer, saya tendang, nggak mungkin Pak Sarwi diam. Pak Sarwi harus balas, kata Allah, balas. Kekerasan yang saya lakukan kepada Pak Sarwi, Pak Sarwi balas dengan kekerasan yang setimpal, kata Allah di dalam Al-Quran. Tapi kalau Pak Sarwi memaafkan jauh lebih baik. Nah, indah nggak Al-Quran itu sebetulnya?
Bayangkan, Pak Sarwi diperkenankan oleh Allah membalas kejahatan yang saya lakukan. Kenapa? Karena kejahatan itu hanya pantas dibalas dengan kejahatan yang setimpal, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau Pak Sarwi mau memaafkan saya, jauh lebih baik, jauh lebih mulia, kata Allah. Bayangkan, itulah ajaran Islam. Nah, dalam konteks kebangsaan, tentu kita tidak bisa mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Dalam konteks kebangsaan tadi, saya ceramah di Papua. Saya ceramah di Papua, ada banyak pendeta, banyak orang Kristen. Kalimat saya pertama yang keluar, saya katakan, saya trigger di situ. Agama yang paling benar adalah Islam menurut saya. Wah, mereka kaget. Agama yang paling benar adalah Islam menurut saya, dan ini tidak bisa ditawar. Karena inilah kehidupan saya, inilah jati diri saya, inilah hati saya. Tapi Bapak Ibu, agama yang paling benar menurut kalian adalah Kristen. Agama yang paling benar menurut kalian adalah Hindu. Menurut kalian adalah Buddha. Nah, terus di mana titik persamaan kita? Karena itu pondasi yang berbeda. Nah, pondasi sudah berbeda. Karena agama yang paling benar adalah Islam menurut saya. Nah, terus di mana titik persamaan kita, benang merah kita? Tidak ada agama mengajarkan kekerasan. Nah, itu benang merah. Tidak ada satu agama mengajarkan kekerasan. Tidak ada satu agama mengajarkan pencurian. Tidak ada satu agama mengajarkan pemerkosaan. Tidak ada satu agama mengajarkan korupsi. Tidak ada satu agama mengajarkan mengambil hak orang lain. Tidak ada. Nah, itu benang merah kita. Nah, jadi dalam konteks kebangsaan, kita tidak bisa mengatakan Islam agama paling benar dalam konteks kebangsaan. Kenapa? Karena kita tahu di Indonesia ini populasinya, masyarakat kita terdiri dari sekian banyak bangsa agama. Tapi kalau kita tinggal di Arab Saudi, yang notabene adalah negara Islam, Pak, yang notabene adalah negara Islam, saya akan mengatakan Islam agama yang paling benar. Nah, tapi dalam konteks keseharian saya, kehidupan keluarga saya, anak istri saya, orang tua saya, adik-adik saya, jemaah saya yang ngaji dengan saya, jemaah-jemaah saya yang ngaji dengan saya, kayak bapak-bapak, saya akan katakan Islam agama yang paling benar dalam Al-Quran. Tapi dalam forum umum saya nggak berani mengatakan Islam agama yang paling benar. Kenapa? Karena berarti kita memaksakan orang. Nah, tidak ada la ikraha fid din, kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Gitu. Dalam undangan-undangan kenegaraan, nah, saya pernah diundang oleh Gubernur DKI zaman siapa itu, saya katakan bahwa Islam agama yang paling benar menurut saya. Dan saya meyakini itu. Nah, silakan Anda sudah mengatakan, memahami bahwa Kristen, Buddha, Hindu agama yang paling benar menurut Anda, ya silakan. Nah, titik temu kita di mana? Di dalam nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini akan menjadi indah. Inilah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi dalam soal prinsip keseluruhan, saya akan mengatakan Islam agama yang paling benar. Tidak bisa tidak. Dan tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Saya juga yakin Pak Sarwi akan begitu. Tidak bisa ditawar. Islam agama paling benar. Betul nggak Pak Sarwi kira-kira? Iya. Nah, tapi untuk menjaga keutuhan bangsa ini, kita tidak boleh mengatakan Islam agama yang paling benar. Tapi juga tidak akan mengatakan semua agama sama. Nggak bisa juga semua agama sama. Nah, maka wilayah prinsip itu ada di sini. Wilayah keyakinan kita ada di sini. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Ya, sekarang saya ingin mengatakan bahwa Islam agama paling benar buat saya, buat kita semua. Gitu Pak Sarwi kira-kira. Oke, Pak. Ada yang bertanya tadi, Mbak Dewi tadi angkat tangan lagi. Jadi bertanya Mbak Dewi atau ada yang lain? Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu Mbak Dewi. Kalau ada yang nggak ada, Mbak Dewi silahkan bertanya. Bagaimana teman-teman? Ada? Ya, halo. Ya, Saya silakan. Pak. Iya, Ya, ini tentang masalah sholat malam. Kalau misalnya kita hanya mengerjakan sholat malam saja dan kemudian sahur, terus tidur seperti biasa, apakah itu memperoleh Lailatul Qadar? Atau kenapa harus mulainya jam 11? Tidak bisa mulai jam 3. Jadi jam 11 tertidur seperti biasa, jam 3 bangun, sholat, sahur, terus tidur lagi. Apakah memperoleh Lailatul Qadar? Terima kasih. Bu, memperoleh Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Kita kita
Kita yang begadang saja belum tentu mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keberkahan. Saya yang memulai dari jam 11, jam 12, jam 1 sampai menjelang subuh saja belum tentu saya mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi yang bangun cuma sholat tidur lagi, kira-kira gitu kan. Nah, artinya itu bagian dari perjuangan spiritual kita, Bu Dewi. Jadi ada proses pembelajaran di situ. Ya, syukur alhamdulillah kita berjibaku gitu, mencari malam itu. Malam itu ada di 10 malam terakhir. Kita cari, kita berjibaku. Tentu harapan, berprasangka baik kepada Allah. Syukur ya Allah, mudah-mudahan aku mendapatkan malam itu yang nilainya sama dengan 1000 bulan tadi. Gitu loh. Nah, tapi Bu Dewi juga kalau nggak istilahnya cuma mau sholat 2 rakaat tahajud, habis itu tidur lagi ya, kembali ke masing-masing orang. Dan mencari Lailatul Qadarnya bukan kewajiban, Bu. Ya, tidak ada keterpaksaan. Ya mau tidur aja silahkan, nggak mau bangun-bangun, mau bangun waktu sahur saja silahkan. Nggak ada keterpaksaan di sini. Ya, tidak ada kalau tidak itikaf dosa, nggak begitu. Ini bonus saja. Yang mau ngejar bonus ya silahkan. Yang nggak mau ngejar bonus ya sudah, nggak ada masalah gitu kan. Nah, dibutuhkan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual memahami situasi ini gitu Bu Dewi. Kalau Bu Dewi pengen memaksimalkan untuk mendapatkan keutamaan itu ya Bang harus dari awal malam, awal setelah, terutama setelah kita tidur ya. Misalnya Ibu, umumnya kita tidur jam 9, jam 10 lah, bangun jam 12 gitu kira-kira. Atau tidur jam 9, bangun jam 11 untuk mempersiapkan diri mendapatkan Lailatul Qadar itu. Gitu. Tidak ada ketentuan mau jam berapa, cuman kalau kita bicara tengah malam, wa minal laili, dari pertengahan malam itu jam berapa sebetulnya kan gitu kan sebetulnya kan. Nah, itu yang harus kita upayakan, Bu Dewi. Apri, ke tambahan sedikit lagi bisa. Oh, kita tunggu yang lain dulu Mas Awi. Nanti Ya, kalau ada yang tanya, ada yang tanya teman-teman? Saya nanya, Mas Pri. Silakan, Mbak Ani. Tadi Ustadz kan sebutkan kalau Al-Quran itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Apakah hubungannya dengan surat Al-Qadar? Al-Qadar itu kapan turun gitu, Ustadz? Itu satu. Terus yang keduanya, hadis yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya di tanggal ganjil. Itu gimana ya? Saya belum tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Tadi saya di awal, mungkin Ibu telat kali ya. Di awal saya tadi mengatakan ada peringatan nuzulul Quran di 17 Ramadan. Nah, tapi pada satu sisi pada sisi lain disebutkan Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, sementara malam Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir. Ini seperti ada kontradiksi. Sebetulnya tidak kontradiksi. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu turunnya pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran. Turunnya pada malam Lailatul Qadar utuh. Jadi utuh Quran itu turun ke langit dunia malam Lailatul Qadar, itu utuh. Nah, sementara malam Lailatul Qadar kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab Rasulullah tidak menjelaskan dia pastinya di malam berapa. Kenapa? Agar kita berikhtiar mencarinya, agar kita berusaha mencarinya. Memang tidak diberitakan pastinya kapan itu Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, carilah dia di 10 hari terakhir. Atau kalau kamu lemah, kata Rasulullah, dia ada di 7 hari terakhir, kata Rasulullah. 7 malam terakhir, kata Rasulullah. Nah, dari langit dunia kepada Rasulullah itu 17 Ramadan. Maka itulah wahyu pertama. Wahyu pertama yang turun di Gua Hira itu 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, peringatan nuzul Quran untuk orang-orang yang berada di Asia ini, terutama di Indonesia, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, itu identik di 17 Ramadan itu. Mengambil turunnya Al-Quran yang dari Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerimanya itu 17 Ramadan. Tapi kalau yang utuh tadi adalah malam Lailatul Qadar ke langit dunia.
Nah, sah nggak? Saya sah saja, silahkan yang berfokus kepada turunnya Al-Quran dari langit dunia ke tangan Nabi Muhammad pertama kali, ya itu yang diperingati malam-malam nuzulul Quran itu oleh istana negara, oleh masjid-masjid. Peringatan itu yang ingin diperingatkan, ya, turunnya Al-Quran. Tapi untuk turunnya Al-Quran secara utuh, itu ada di malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itulah yang ada di 10 malam terakhir. Jadi tidak kontradiksi ya sebenarnya antara turunnya di Lailatul Qadar dengan turunnya di 17 Ramadan. Itu cuman beda saja, tapi tidak kontradiksi. Nah, kemudian apa tadi yang terakhir? Pertanyaan terakhir? Ganjil, Pak. Jatuh di hari-hari Apa, Bu? ganjil. Tanggal-tanggal ganjil. Apa? Surat Al-Qadar itu turunnya kapan, Ustadz? Al-Qadar, Inna Anzalnahu. Kalau yang wahyu pertama kan surat Al-Alaq. Kalau Al-Qadar itu kapan turunnya? Itu pertanyaan saya, Al-Qadar. Ya. Kalau wahyu pertama itu adalah Al-Alaq, ya, Al-Alaq. Nah, kalau Al-Qadar itu adalah surat Makkiyah, ya. Nah, dia turunnya di kota suci Mekah, ya, surat Makkiyah. Nah, Al-Qadar ini pastinya Al-Qadar ini adalah memberitakan tentang kualitas sebuah malam. Ya, kualitas malam. Di mana kitab suci yang disebut Al-Qur'an itu yang notabene adalah pedoman hidup kita itu bukan kitab suci sembarangan. Dia turun malam disucikan oleh Allah, malam diberkahi oleh Allah. Nah, malam disucikan oleh Allah, malam diberkahi oleh Allah. Nah, turunnya Al-Qadar kalau kita bicara dalam konteks malam Lailatul Qadar, dia turun bersamaan ayat-ayat yang turun kepada langit dunia. Utuh satu Quran, Bu. Satu Quran dia turun. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang malam Lailatul Qadar tadi, ya, berarti malam di mana Allah menurunkan Al-Quran yang utuh itu kepada langit dunia. Gitu. Nah, kemudian kapan turunnya Al-Qadar? Ya sejalan dengan perjuangan Rasulullah SAW. Itu yang turunnya kepada Rasulullah. Ya, jadi setiap ada asbabun nuzul, namanya asbabun nuzul. Ya, misalnya ada ketika Rasulullah SAW berpaling dari seorang pengemis, turun abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nah, surat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nah, kemudian ketika nanti berkenaan dengan situasi Ramadan, situasi dengan apa yang harus dilakukan malam Lailatul Qadar, nah, turun surat Al-Qadar dan seterusnya. Nah, itu ada asbabun nuzulnya. Ya, sesuai dengan asbabun nuzulnya. Nanti bisa kita pelajari lagi asbabun nuzul dari Al-Qadar itu, Bu. Satu tadi pertanyaan tentang tanggal ganjil, Ustadz. Kalau Pak Andian tadi sampaikan kan 7 hari terakhir, kalau tidak 10 hari adalah 7 hari terakhir. Tapi ada juga yang menyampaikan malam-malam ganjil. Itu memang ada tuntunannya? Ya. Ya, memang di dalam hadis Rasulullah itu mengatakan 10 hari terakhir kalau engkau merasa lemah, kau bisa cari di 7 hari terakhir. Nah, kemudian ada lagi nanti hadis yang berbicara tentang di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil. Nah, ini artinya apa? Kalau saya melihat bahwa perintah mencari Lailatul Qadar itu utuh. Jadi jangan gini, kira-kira gini Pak Pri. Ada orang yang cuma pengen mencari Lailatul Qadarnya saja, maka malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, kira-kira gitu kan. Ya, kira-kira gitu. Malam 29 tidak, kalau besoknya tanggal 29-nya sudah lebaran misalnya ya. Nah, tapi ada orang yang aku ya terserah Allah mau kasih aku apa tidak malam Lailatul Qadar, yang penting aku mengisi ibadah di 10 malam terakhir. Karena hadis Rasulullah itu cari dia di 10 malam terakhir. Nah, walaupun ada hadis tadi di malam-malam ganjil. Gitu. Jadi sebetulnya itu bukan kontradiksi juga hadisnya. Seperti seorang sahabat datang kepada Rasulullah, apa yang baik? Misalnya saya datang kepada Rasulullah, misalnya seorang sahabat datang kepada Rasulullah, apa yang baik buat aku ya Rasulullah? Rasulullah bilang, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Terus Pak Pri datang kepada Rasulullah, apa yang baik buat aku ya Rasulullah? Santuni anak yatim, kasih fakir miskin. Terus Pak Sarwi datang kepada Rasulullah, apa yang baik buat aku ya Rasulullah? Berjuanglah di jalan Allah. Loh,
Kemudian hadis itu nanti diceramain oleh ustadz-ustadz akhir zaman. Kata Rasulullah, amalan yang paling baik itu berjuang di jalan Allah. Nggak begitu. Nggak begitu. Berjuang di jalan Allah itu untuk Pak Sarwi. Karena Pak Sarwi selama ini diajak berjuang di jalan Allah, nggak mau. Berbakti kepada orang tua itu khusus untuk saya. Kenapa? Karena saya ini orang yang paling suka nyakiti hati orang tua. Perbuatan yang paling baik buat Pak Pri adalah menyantuni anak yatim dan mengasihi fakir miskin. Karena apa? Karena selama ini Pak Pri itu paling benci sama anak yatim dan fakir miskin, nggak mau menyantuni mereka. Artinya apa? Rasulullah itu tahu kelemahan kita masing-masing. Maka begitu juga dengan hadis yang tadi menyebutkan. Ada hadis 10 malam terakhir, ada hadis cari dia di 7 malam terakhir, ada hadis cari dia di malam-malam ganjil. Itu semua dikembalikan kepada kita masing-masing. Ya kan? Kalau kita yang pengen cuma Lailatul Qadarnya doang, ya carilah dia di malam-malam ganjil. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan ibadah di sisa hari Ramadan, ya carilah dia di 10 hari terakhir. Begitu sebetulnya. Gitu Pak Pri. Oke, terima kasih Pak Andian. Satu pertanyaan terakhir. Mas Pri, boleh saya nanya Mas Pri? Bahrawan Mas Pri. Silakan Mas Bahrawan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Tahun lalu kita di MRKR Ustadz ya. Tahun ini nggak bisa sepertinya Ustadz muhasabah. Ya Pak Ustadz, Bahrawan. Ya. Kemudian terkait dengan masalah ibadah di malam 10 terakhir. Khususnya begini Ustadz. Seperti kita ketahui, kan ada rekan-rekan atau teman-teman kita atau masyarakat yang memang dalam suatu hal tidak bisa meninggalkan tempat. Contoh misalnya para petugas security gitu ya Ustadz ya. Nah, bagaimana menyikapi ini Ustadz? Artinya begini, kita juga barangkali juga teman-teman di satu tempat juga punya petugas yang memang diminta harus jaga gitu ya. Dan bagaimana memberikan motivasi mereka gitu, untuk tetap mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Apa yang harus mereka perbuat Ustaz Andian? Kira-kira gitu Ustaz Andian pertanyaan saya. Ya, baik Pak Bahrawan. Ini menarik. Pertanyaan ini menarik Pak Bahrawan. Nah, buat ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu yang ini kan kalau COVID ya alhamdulillah kita bisa itikaf di rumah kan gitu kan. Tapi kalau tidak COVID kan sebetulnya kita ini semua yang namanya itikaf kan di masjid kan sebenarnya kan. Yeah. Sebetulnya itikaf di masjid kan gitu kan. Nah misalnya saya katakan seorang janda, seorang ibu yang janda, yang hanya tinggal dengan pembantunya di rumah. Dia kepengen itikaf di masjid. Ya anaknya di luar kota, dia nggak punya teman untuk bisa itikaf di masjid. Dia tidak harus beritikaf di masjid. Ya, Allah tahu hatinya itu pengen itikaf ke masjid. Tapi dia nggak punya kemampuan untuk bisa mendatangi masjid karena keadaannya. Maka itikaflah dia di rumah. Insya Allah nilainya sama dengan itikaf di masjid. Dari mana Allah mengambil itu? Dari hatinya. Tapi bagi orang yang nggak pernah itikaf gitu ya, atau tidak punya keinginan itikaf, maka malam-malam itu menjadi tidak ada nilainya buat dia. Nah, kepada teman-teman security, teman-teman yang punya tugas, para medis, apalagi sekarang ini banyak para medis ya, perawat, dokter yang sibuk menangani COVID, yang biasanya mereka itikaf di masjid. Subhanallah, saya yakin, hakul yakin, mereka itu akan mendapatkan nilai keutamaan daripada malam-malam Lailatul Qadar itu. Asal kita ingatkan mereka, ingatkan kamu yang sebetulnya nggak bisa beritikaf di masjid karena menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kamu, bagaimana caranya Allah akan memberikan kepada kamu keutamaan malam Lailatul Qadar? Ya dengan cara kamu niat yang kuat. Kamu niatkan yang kuat, ya Allah, aku sebetulnya kepengen itikaf, tapi tugas dan tanggung jawab aku tidak bisa meninggalkan. Aku misalnya gini, security contohnya, security komplek. Yang dia jaga harus menjaga keamanan komplek di saat semua orang pengen itikaf misalnya. Itu luar biasa tugas dan tanggung jawab security komplek itu. Maka ajarkan mereka untuk punya niat yang kuat sebenarnya pengen itikaf. Nah, ada satu kisah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Saya kasih analogi Pak Bahrawan. Ya Rasulullah, ketika engkau perintahkan aku sholat sebagaimana orang kaya sholat, aku sholat ya Allah.
Ketika engkau perintahkan aku puasa sebagaimana orang kaya puasa, aku juga puasa. Tapi saat kau perintahkan aku sedekah, ini orang miskin yang ngomong, sebagaimana orang kaya sedekah, aku nggak bisa sedekah. Aku nggak bisa, aku nggak punya yang aku sedekahkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Nah, contoh lagi. Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah yang berzina di siang hari bulan suci Ramadan, yang berzina di siang hari di bulan suci Ramadan, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berzina di siang hari bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, merdekakan hamba sahaya. Aku nggak punya uang untuk memerdekakan hamba sahaya. Nggak mungkin ya Rasulullah. Ya kan? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? Berpuasa 2 bulan. Aku nggak sanggup ya Rasulullah kalau berpuasa 2 bulan. Kata si sahabat ini, seorang sahabat ini. Kalau kamu tidak sanggup berpuasa 2 bulan, yang ketiga, ya memberi makan fakir miskin 60 orang. Kasih makan fakir miskin 60 orang. Aku nggak sanggup ya Allah. Ya Rasulullah, aku nggak punya uang untuk ngasih makan fakir miskin. Ya kan? Kemudian kata sahabat lagi, kata Rasulullah, kalau kamu tidak bisa, ya nafkahin keluargamu. Bagaimana aku nafkahin keluarga aku ya Rasulullah? Ya kan? Nah kemudian ada seorang yang membawa kurma, Rasulullah bilang, serahkan ini kepada orang-orang miskin di sekitarmu. Kurma ini serahkan kepada orang miskin di sekitarmu. Apa kata sahabat tadi? Dia bilang, tidak ada orang yang miskin di sana kecuali kami yang paling miskin. Bayangkan, kalau gitu bawa kurma ini untuk keluargamu. Sambil tertawa Rasulullah di hadis, sambil Rasulullah tersenyum tertawa, bawa kurma ini untuk keluargamu. Nafkahi keluargamu dengan kurma ini. Artinya, itu amalan sudah paling minim untuk dia. Kalau dia nggak bisa memerdekakan hamba sahaya, nggak bisa juga berpuasa 2 bulan, nggak bisa juga memerdekakan tidak bisa berpuasa 2 bulan, tidak bisa memberi makan 60 orang, tidak bisa juga menafkahi keluarganya, dikasih kurma, bawa kurma ini untuk keluarga. Jadi indah dalam Islam itu Pak Bekhrawan. Nah, sampaikan itu kepada teman-teman security, para medis, mereka yang berjuang di malam-malam Ramadan ini, di malam-malam terakhir Ramadan, insya Allah nilainya sama dengan mereka yang itikaf. Mudah-mudahan. Saya kira itu Pak Bekhrawan, Pak Pri, udah azan zuhur. Oke. Iya, mohon ditutup dengan doa Pak. Ya. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar was suyuf al mukhtalifah wal mihan wal fitan ma zahara minha ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, barusan dapat informasi ini mantan Panglima TNI kita Pak Joko wafat ya. Mudah-mudahan almarhum diampuni Allah dosa-dosanya, dilapang kuburnya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang mulia ya. Dan untuk semua orang-orang yang kita cintai semua, mudah-mudahan yang sudah wafat semua diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Pri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih. Hadir. Biasa, terima kasih. Ani, terima kasih. Terima kasih Ani, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mas Prianto, terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Baik, kita tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Dalif.